Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk adik-adik semuanya. Bertemu dengan kakak di channel Rumah Cerdas Dinas Bimbel, bimbingan belajar untuk calistung SD dan SMP. Nah adik-adik, kali ini kakak ingin membahas tentang materi menyatakan bilangan dengan akar pangkat adik-adik ya, yang ada di kelas 8. Nah, materi ini sebenarnya akan kepakai lagi di kelas 9 dan kelas 10 adik-adik. Jadi adik-adik harus mulai dari start awal ini sudah paham adik-adik ya. Ada 6 soal ini yang ingin kakak bahas satu per satu ya adik-adik ya. Tapi sebelum kakak bahas, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Buat adik-adik yang sudah like dan subscribe, semoga ulangan matematikanya mendapatkan nilai 100 serta ilmunya selalu menempel dan dimudahkan dalam mengerjakan matematika. Oke, yuk like dan subscribe terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Oke adik-adik, kita masuk di nomor yang pertama. Perhatikan adik-adik, di sini akar pangkat 3 dari 25. Caranya mudah adik-adik. Adik-adik tulis dulu di sini dalam kurung. Oke, ada 25. Sebenarnya ini punya nilai 1 di sini adik-adik ya. Maka jadinya gini, 1 per 3. Gitu adik-adik ya, 1 per 3. Lanjut adik-adik ya. Nah, adik-adik, untuk bilangan berpangkat ini harus bisa disederhanakan adik-adik. Bisa disederhanakan untuk bilangannya. Contohnya 25 ini. 25 ini bisa disederhanakan. 25 ini kan akar pangkat 2 ya, akar pangkat 2 sesuai dengan yang kakak tulis di sini nih. 25 nih. Jadi 5 pangkat 2 hasilnya 25. Berarti kakak tulis di sini pangkat dari 25 ini, akar pangkat dari 25 ini yaitu 5. Tuh, 5 dipangkatin 2. Tuh, dipangkatkan lagi dengan 1 per 3. Gitu adik-adik ya. Kenapa 1 per 3? Karena di sini nilainya adalah akar pangkat 3. Lalu, nah perhatikan sifat-sifat dari perpangkatan adik-adik. Kalau ada pangkat, lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu akan kita kalikan. Kalikannya maksudnya gimana kak? Nih contohnya gini nih. Di sini ya kakak tulis lagi 5. Tuh, 5 pangkat 2 dikali dengan 1 per 3. Gitu adik-adik ya. Tuh, dikalikan ya adik-adik. Nah, ini 5 kakak tulis lagi. Tuh 5, 2 kali 1 sama dengan kan 2. Tuh adik-adik, 2 per 3. Tuh hasilnya jadi 5 2 per 3. Kita adik-adik ya. Ya, oke lanjut di nomor yang kedua. Kalau masih belum paham, kita masuk di nomor 2. Insya Allah bisa lebih paham. Contohnya gini. Nah, perhatikan di sini. Di sini akar pangkat 2 ya, atau kuadrat ya. Kalau nggak ada pangkatnya di sini, ini akar pangkat 2. Ya adik-adik ya. Maka kakak tulis di sini yang ini dulu nih. Yang akar pangkat 2 dari 16. Kakak tulis dulu 16. Tuh, gitu adik-adik ya. A pangkat 3. Tuh, gitu adik-adik ya. Nah, ini kan akar pangkat 2 nih sebenarnya nih. Ini akar pangkat 2 ya, basisnya itu 2. Maka kakak tulisnya di sini kan bernilai 1 pangkatnya ya. Maka tulisnya gini, 1 dulu ditulis pangkatnya, yang pangkat belakang, baru basisnya 2. Tuh, gitu adik-adik ya. 1 per 2. Maka, nah perhatikan adik-adik, maka si 16 ini harus kita sederhanakan dulu. Jadi kalau perpangkatan itu, kalau bisa disederhanakan, disederhanakan. Yang 16 ini kita sederhanakan. Berarti kalau disederhanakan jadi berapa kak? Nah, disederhanakan yang 16 ini jadi 2 pangkat 4. Nah, lebih kecil kan? Kenapa 2 pangkat 4? Coba deh adik-adik kalikan. 2 pangkat 4 itu berarti 2-nya sebanyak 4 kali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Nah, kan? Berarti 4-nya itu sebanyak, 2-nya itu sebanyak 4 kali. Adik-adik ya. Lalu di sini kakak tulis lagi di sini A pangkat 3. Tuh, A pangkat 3. Kita adik-adik ya. Dipangkat dengan 1 per 2. Nah, gitu adik-adik ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4 ini, tuh 2 pangkat 4 ini kita kalikan dengan 1 per 2. Dikali dengan 1 per 2. Gitu adik-adik ya. Lalu si A pangkat 3 ini,
A pangkat 3 kita kalikan juga. Jadi kalau seandainya perpangkatan dipangkatkan, maka si pangkat itu dikalikan. Tuh, ini kali ini gitu. Ini nanti dikali ini lagi, pangkatnya dikalikan. Jadi nanti si 3 ini kita kalikan dengan 1/2 gitu adik-adik ya. Maka hasilnya adalah gitu. Jadi 2 ini 4 kali 1 berapa adik-adik? 4 dibagi 2 sama dengan 2 gitu adik-adik ya. Berarti di sini pangkatnya 2. Gitu adik-adik. Lalu di sini A pangkat 3. Tuh, A pangkat 3. 3 kali 1 3 bagi 3/2 gitu adik-adik ya. Jadi 3/2. Jadi hasilnya 2 pangkat 2 A 3/2. Oke, lanjut. Kalau masih belum paham juga, kakak bahas lagi di nomor ketiga. Oke, di sini akar pangkat 3 dari 15 A pangkat 4. Nah, ini udah ketahuan ini pangkat 3 adik-adik ya. Kalau ini tadi basisnya 2, akar pangkat 2. Kalau nggak ada, akar pangkat 2. Kalau ada kayak gini berarti akar pangkat 3. Kakak tulis dulu di sini ya adik-adik ya. Di sini 15 adik-adik ya, 15 A gitu adik ya, 15 A pangkat 4. Nah, perhatikan adik-adik, ini dipangkatkan lagi dengan, ini kan nilainya 1 ya. Maka yang satunya dulu kalian tulis yang di sini 1 akar pangkat 3. Tuh, akar pangkat 3. Adik-adik tulis di sini akar pangkat 3. Gitu adik-adik ya. Nah, ini adik-adik. Di sini lagi. Perhatikan di sini kakak tulis lagi untuk 15-nya ya. 15 tuh, 15. Oke, dipangkatkan dengan 1/3 gitu ya. Dipangkatkan dengan 1/3. Lalu si A-nya adik-adik, A-nya pangkat 4. Dipangkatkan dengan berapa? Dipangkatkan juga dengan 1/3. Tuh, jadi 4 dikali 1/3. Maka hasilnya adik-adik perhatikan 15. Jadi 15 1/3 A. Lanjut adik-adik ya. A pangkat 4/3 gitu adik-adik, paham? Oke, masih belum paham juga? Oke, kita lanjutkan lagi nih, semoga paham adik-adik ya. Oke, kita masuk nih di yang nomor 4 biar tambah paham lagi. Di sini perhatikan adik-adik ya. Kakak beri soal yang agak rumit sedikit. Di sini ada akar pangkat 3 dari negatif 27 A pangkat 8. Maka kakak tulis dulu di sini negatif gitu ya, negatif 27 gitu A pangkat 8 gitu. Nah, diperhatikan di sini. Di sini kan bernilai 1 pangkatnya. Kakak tulis dulu di sini 1 per, nah ini pangkat 3, pangkat 3. Gitu adik-adik ya. Lanjut adik-adik. Nah, 27 ini itu kalau kita sederhanakan itu hasil perkalian berapa adik-adik? 3 pangkat berapa? Betul nih, kalau kita 27 ini hasil perkalian 3 pangkat 3. Maka kakak tulis ini 3 pangkat 3. Nah, ada negatifnya, kakak tulis di sini. Telak gitu adik-adik ya. Nah, lanjut adik-adik ya. Kita kurungin dulu di sini. Nah, di sini A pangkat 8. Tuh. Ya, yang ini sudah disederhanakan. Yang tadinya negatif 27, yang nilai angkanya besar menjadi disederhanakan menjadi negatif 3 pangkat 3. Lalu dipangkatkan lagi dengan 1/3. Oke, adik-adik. Nah, perhatikan. Ingat tadi, oke, setiap kalau ada akar, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi. Ini kan pangkat nih. Dipangkatkan lagi, maka nanti pangkatnya itu dikalikan. Oke, di sini ada negatif 3. Jadi sini ada 3. Tuh, kita adik-adik ya. 3 dikalikan dengan 1/3 gitu. Ini juga nih adik-adik. A pangkat 8 dikalikan dengan 1/3. Maka hasilnya berapa, Kak? Maka hasilnya adalah, kakak tulis di bawahnya sini adik-adik ya. Maka hasilnya adalah negatif 3 gitu ya. 3 kali 1 berapa? 3 adik-adik ya, kan gini. 3 kali 1 3. 3/3. 3 bagi 3 hasilnya 1. Nggak usah ditulis adik-adik ya. Oke, lanjut di sini A pangkat 8/3. Gitu adik-adik. Paham adik-adik? Oke, kalau belum paham juga kita masuk di nomor yang kelima. Perhatikan adik-adik. Di sini ada akar pangkat 4 dari 81. 81 A pangkat 9 B pangkat 6. Nah, kakak tulis dulu yang ini, berarti 81 kita adik-adik ya. A pangkat 9
B pangkat 6. Oke, lanjut adik-adik. Oke, nah dipangkatkan berapa? Dipangkatkan dengan 1/4, adik-adik ya, 1/4 gitu adik-adik ya. Maka si 81 ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Gimana menyederhanakannya? Perhatikan adik-adik, kita sederhanakan. Berarti di sini 81 ini itu hasil perkalian berapa ya? Tunggu, ayo adik-adik coba dulu, kakak belum menulis nih. Adik-adik yang tahu nggak 81 itu hasil perkalian berapa adik-adik? Ayo, ada yang tahu? 3, betul ya, 3 nih kakak, ada di sini 3. Aduh, tadi menulis ada salah nih ya, 3. Oke, 3 pangkat berapa? 3 dipangkatkan berapa adik-adik? 3 dipangkatkan 4. Pangkat 9 kakak tulis lagi ya. A pangkat 9 variabelnya. Terus B pangkat berapa adik-adik? B pangkat 6. Lalu dipangkatkan dengan berapa? 1/4. Gitu adik-adik ya. Oke, ini bukan adik-adik ya. Kalau yang ini, yang atas ini punya yang nomor 4 adik-adik ya. Tuh, ini nomor 4. Oke, lanjutkan, kita lanjut yang ke bawah aja adik-adik ya. Kita lanjutkan ke bawahnya nih biar nggak bingung adik-adiknya. Jadi perhatikan di sini 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 ini kita kalikan dengan 1/4. Jadi 3 pangkat 4 dikalikan dengan 1/4. Ini juga si A9, A pangkat 9 dipangkatkan dengan 1/4 ya, dikalikan dengan 1/4. B pangkat 6 dikalikan lagi dengan 1/4. Gitu adik-adik ya. Oke, lanjutnya adik-adik nih. Jadi kalau 3-nya ini 4 kali 1 hasilnya berapa adik-adik? 4 dibagi 4 sama dengan 1 ya. Jadi nggak usah ditulis di sini. A pangkat 9 dikali dengan 1/4, berarti hasilnya adalah 9/4 gitu adik-adik ya. Yang B, perhatikan yang B nya juga. B 6 kali 1 6, 6/4, 6/4. Oke, lanjutnya nih adik-adik. Nah, si ini 6/4 ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi ya. Ini bagi 2, ini juga dibagi 2. Jadi hasilnya 3 ya. 3 terus A pangkat 9/4, lalu B. Nah, ini kan 6/4 dibagi, ini sama-sama dibagi 2. Ini bagi 2, jadinya 3/2. Oke adik-adik, nomor 5 sudah selesai. Kita masuk di nomor yang ke-6. Perhatikan nomor ke-6 adik-adik. Nomor 6 di sini ada akar pangkat 2 dari 5x negatif pangkat negatif 6 y pangkat 7. Perhatikan di sini adik ya. Kakak tulis dulu nih yang ini. Jadinya gini, 5x ya, 5x tuh dalam kurung negatif 6 y pangkat 7. Ini dipangkatkan, ini kan akar pangkat 2, maka jadinya 1, tulis 1 dulu kan, dari sini 1 per pangkat 2, basisnya 2. Nah gitu adik-adik ya. Lalu 5-nya ini adik-adik ya, 5-nya ini kita kalikan atau kita pangkatkan dengan 1/2 gitu adik-adik. Lalu si X-nya ini kan punya negatif, dia punya pangkat negatif 6. Nah, nanti kita kalikan dengan 1/2. Kita kalikan dengan 1/2 gitu adik-adik ya. Oke, kakak batasin dulu nih biar tidak bingung. Lanjutnya adik-adik ya. Di sini Y-nya adik-adik ya, Y-nya di sini 7. 7 kita kalikan dengan 1/2. 1/2. Gitu adik-adik ya. Lanjut adik-adik. Nah, perhatikan di sini 5-nya itu, 5-nya tetap 1/2. Kita adik-adik ya, 5-nya tetap 1/2. Nah, perhatikan si X-nya ini adik-adik. Si X-nya, variabel X-nya negatif 6 dikali 1 sama dengan negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Oke, lanjut yang Y-nya adik-adik. Y-nya adik-adik sini 7 kali 1 sama dengan 7 dibagi 2 ya nggak bisa, tetap aja jadinya 7/2 gitu adik-adik ya. Oke adik-adik, itu tadi ada 6 soal yang sudah kakak bahas. Semoga bisa membantu adik kebingungan dalam materi menyatakan bilangan dengan bentuk akar. Oke adik-adik, sampai sini dulu pembelajaran kita. Sudah 16 menit kita kakak membahas materi tentang menyatakan bilangan akar berpangkat. Jangan lupa
untuk like dan subscribe. Kakak doakan yang sudah like, semoga dimudahkan matematikanya, tetap semangat, terus belajar. Kakak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.